Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin summa ba'asah qala kam labist qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal 'izami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Atau engkau tidak mendengar perumpamaan orang yang melalui suatu kota yang dinding-dindingnya telah runtuh atas atap-atapnya. Kemudian ia berkata, kapankah Allah akan menghidupkan kembali kota ini sesudah matinya? Lalu Allah mematikannya 100 tahun lamanya. Kemudian dia membangkitkannya lagi dan berfirman, berapa lamakah engkau tinggal dalam keadaan seperti ini? Ia berkata, aku tinggal sehari atau sebagian hari. Dia berfirman, sungguh, akan tetapi engkau pun telah tinggal 100 tahun lamanya dalam keadaan seperti ini. Maka lihatlah makanan engkau dan minuman engkau, itu sama sekali tidak berubah. Dan lihatlah pula keledai engkau. Dan kami melakukan demikian itu supaya kami menjadikan engkau sebagai tanda bagi manusia. Dan lihatlah tulang belulang itu, bagaimana kami menatanya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala kenyataan ini menjadi jelas baginya, ia berkata, aku mengetahui bahwa sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tafsir nomor 322. Kota hancur yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Yerusalem yang dibinasakan oleh Nebukadnezar, Raja Babil pada tahun 599 sebelum Masehi. Yehezkiel sang nabi
ada di antara orang-orang Yahudi yang diboyong Nebukadnezar sebagai tawanan perang ke Babil dan yang diharuskan melalui kota yang telah dibinasakan itu, serta menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Tafsir nomor 323. Yehezkiel alaihi salam tentunya sangat terkejut melihat pemandangan menyedihkan itu dan berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata yang penuh keharuan luar biasa. Kapan kiranya kota yang hancur itu akan dihidupkan kembali? Doanya makbul dan kepadanya diperlihatkan kasyaf bahwa pembangunan kembali kota yang dimohonkan dalam doa itu akan terjadi dalam waktu 100 tahun. Ayat ini tidak berarti bahwa Yehezkiel benar-benar mati selama 100 tahun. Ia hanya melihat kasyaf, penglihatan gaib dalam keadaan terjaga atau sadar, vision, bahwa ia mati dan tetap dalam keadaan mati selama 100 tahun dan kemudian hidup kembali. Al-Quran kadang-kadang menyebut pemandangan-pemandangan dalam kasab seolah-olah sungguh-sungguh terjadi tanpa menyatakan bahwa penglihatan-penglihatan itu disaksikan dalam kasyaf atau mimpi. Keterangan surah ke-12 ayat 5. Kasaf itu menunjukkan dan Nabi Yehezkiel paham akan artinya bahwa Bani Israel selama kira-kira 100 tahun akan tetap dalam keadaan tertawan dan keadaan kemunduran nasional secara total. Kemudian sesudahnya mereka akan mendapat kehidupan baru dan akan kembali ke kota suci mereka, dan hal itu sungguh-sungguh terjadi sebagaimana Yehezkiel impikan. Yerusalem direbut oleh Nebukadnezar pada tahun 599 sebelum Masehi. Yehezkiel mungkin melihat kasyaf pada tahun 586 sebelum Masehi. Kota itu didirikan kembali kira-kira seabad sesudah kehancurannya. Pembangunannya kembali dimulai pada 537 sebelum Masehi dengan izin dan bantuan Sirus, Raja Persia dan Media, dan selesai pada tahun 515 sebelum Masehi. Orang-orang Bani Israel masih memerlukan 15 tahun lagi untuk menghuninya, dan dengan demikian pada hakikatnya masa seabad berlalu antara kehancuran Yerusalem dan saat dihidupkannya kembali. Adalah kekanak-kanakan sekali jika kita beranggapan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mematikan Yehezkiel, membiarkannya dalam keadaan demikian selama 100 tahun dan kemudian menghidupkannya kembali. Hal itu niscaya tidak akan merupakan jawaban atas doanya yang bukan mengenai kematian dan kebangkitan kembali seseorang tertentu, melainkan mengenai sebuah kota yang mewakili suatu kaum seutuhnya. Tafsir nomor 323a. Kata-kata itu dimaksudkan untuk menyatakan keadaan waktu yang tak terbatas, dan berdasarkan penggunaan dalam Al-Quran berarti bahwa Yehezkiel tidak tahu berapa lamanya ia berada dalam keadaan itu. Yaum di sini bukan berarti satu hari yang terdiri atas 24 jam, melainkan hanya menunjukkan suatu waktu tertentu. Kata-kata aku tinggal sehari atau sebagian hari dapat pula merujuk pada waktu Yehezkiel tidur atau waktu ia melihat kasyaf itu. Nampaknya Yehezkiel menyangka bahwa ia ditanya mengenai lamanya waktu saat berlangsungnya kasyaf itu. Tafsir nomor 323b. Bal itu kata penyimpangan yang artinya pembatalan apa-apa yang sebelumnya, seperti pada surah ke-21 ayat 27, atau B, peralihan dari satu pokok pembahasan kepada yang lain, seperti dalam surah ke-87 ayat 17. Di sini bal dipakai dalam arti terakhir. Tafsir nomor 324.
Anak kalimat sungguh akan tetapi engkau telah tinggal 100 tahun lamanya dalam keadaan seperti ini menunjukkan bahwa meskipun dalam satu pengertian Nabi Yehezkiel alaihi salam telah berada dalam keadaan seperti itu selama 100 tahun, atau karena ia bermimpi bahwa ia telah mati selama 100 tahun. Tetapi pernyataan bahwa ia tinggal sehari atau sebagian hari pun tepat, sebab waktu yang sebenarnya berlangsung dalam melihat kasyaf itu umumnya adalah sangat singkat. Tafsir nomor 325. Untuk membuat kenyataan ini jelas kepada pikiran Yehezkiel, Tuhan mengarahkan perhatiannya kepada makanan, minuman, dan keledainya. Makanan dan minumannya yang tidak membusuk dan keledainya yang masih hidup menunjukkan bahwa ia sebenarnya melewatkan waktu hanya sehari atau sebagian hari. Kata-kata lihatlah pula keledai engkau juga menunjukkan bahwa Yehezkiel melihat kasyaf ketika tidur di ladang dengan keledai yang berada di sisinya. Sebab selama ditawan orang-orang Bani Israel dipekerjakan di ladang sebagai buruh tani. Tafsir nomor 326. Dalam sosoknya Yehezkiel mewakili seluruh bangsa Yahudi. Kewafatannya secara simbolis selama 100 tahun melukiskan kemerosotan nasional dan duka lara mereka selama dalam masa tawanan. Sebab itulah masa yang sesudahnya mereka bangkit kembali. Itulah sebabnya mengapa Yehezkiel disebut menjadi suatu tanda. Catatan kaki. Dari ayat ini, para mufassirin menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mematikan seseorang selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali setelah masa itu. Makanan, minuman, keledai, dan yang lainnya juga masih ada dengan utuh. Argumen seperti ini adalah sia-sia dan bertentangan dengan Al-Quran. Maksud ayat ini hanyalah bahwa pada satu malam di dalam tidurnya telah diperlihatkan kepada Yehezkiel atau Zulkifli alaihi salam tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa 100 tahun yang akan datang. Akan tetapi ketika ia bangun, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Lihatlah, keledai kamu pun keadaannya masih seperti itu. Demikian juga makananmu masih segar seperti saat kamu letakkan semalam." Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati." Dia berfirman, "Apakah engkau tidak percaya?" Ia berkata, "Ya, aku percaya, tetapi aku tanyakan supaya hatiku tentram." Dia berfirman, "Jika demikian maka ambillah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah mereka kepada engkau. Kemudian letakkanlah setiap burung itu di atas tiap-tiap gunung, lalu panggillah mereka. Niscaya mereka dengan cepat akan datang kepada engkau, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Tafsir nomor 327.
Perbedaan antara iman dan itminan atau hati dalam keadaan tentram ialah bahwa dalam keadaan pertama seseorang hanya percaya bahwa Tuhan dapat berbuat sesuatu hal, sedang dalam keadaan kedua seseorang mendapat kepastian bahwa hal itu dapat pula berlaku atas dirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam memang sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan dapat menghidupkan yang sudah mati, tetapi apa yang diinginkannya ialah kepuasan pribadi untuk mengetahui apakah Tuhan akan berbuat demikian untuk keturunan beliau juga. Merujuk kepada ayat yang ada dalam bahasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, kita lebih layak menaruh syak atau keraguan daripada Hazrat Ibrahim. Keterangan hadis riwayat Muslim. Kata syak berarti keinginan keras yang tersembunyi, menunggu dengan penuh harapan akan sempurnanya keinginan itu. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah ragu-ragu tentang janji atau perbuatan Tuhan apapun. Hal itu menunjukkan bahwa pertanyaan Hazrat Ibrahim alaihissalam tak terdorong oleh keraguan, tetapi hanya oleh keinginan yang amat sangat. Tafsir nomor 328. Surtul gusna ilayya berarti aku mencondongkan dahan itu ke arahku sendiri. Kata depan ila memastikan arti kata surhunna dalam makna mencondongkan atau melekatkan dan bukan memotong. Tafsir nomor 329. Juz berarti sebagian-bagian atau divisi dari sesuatu. Jadi bila sesuatu terdiri atas atau meliputi suatu kelompok atau grup, kata bagian akan berarti tiap-tiap anggotanya. Ini adalah suatu kasyaf Hazrat Ibrahim alaihissalam dengan mengambil 4 ekor burung. Maknanya ialah bahwa keturunan beliau akan bangkit dan jatuh 4 kali. Peristiwa itu disaksikan 2 kali di tengah-tengah kaum Bani Israel dan akan terulang lagi 2 kali di tengah-tengah para pengikut Rasulullah SAW yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ismail. Kekuatan kaum Yahudi yang adalah keturunan Hazrat Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ishak alaihissalam hancur 2 kali. Pertama oleh Nebukadnezar dan kedua oleh Titus. Dan tiap-tiap kali Tuhan membangkitkan kembali sesudah keruntuhan mereka, dan kebangkitan pada kedua kalinya dibawa oleh Konstantin, Maharaja Roma yang memeluk agama Kristen. Demikian pula kekuatan Islam mula-mula dengan hebat digoncang ketika Baghdad jatuh saat menghadapi pasukan-pasukan Tartar, tetapi kemudian segera dapat pulih kembali dari serangan yang meluluh lantahkan itu. Para pemenang berubah menjadi golongan yang kalah, dan cucu Hulaku perebut Baghdad masuk ke dalam Islam. Keruntuhan kedua datang kemudian ketika kemerosotan umum dan menyeluruh dialami oleh kaum muslimin dalam bidang rohani dan bidang politik. Adapun kebangkitan Islam yang kedua ini sedang dilaksanakan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam. Catatan kaki, mengenai ayat ini pun mufassirin banyak membuat kesalahan besar, yaitu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memelihara 4 ekor burung. Kemudian setelah mereka cacah-cacah, cacahan itu diletakkan di selatan, utara, timur, dan barat. Kemudian dikatakan panggillah mereka, maka mereka akan datang. Bahasa Arab tidak pernah memberikan arti demikian. Surhunna ilaika, maksud bahasa kiasan ini adalah condongkanlah kepadamu dan buatlah mereka sangat cinta. Wa qala ba'dahum surhunna aisih bihinna. Sebagian orang berkata maksud daripada perkataan surhunna ilaika adalah panggillah mereka kepadamu. Keterangan mufradat Imam Raghib radhiyallahu an.
Maka demikianlah ruh-ruh yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memanggil mereka, maka mereka dengan spontan kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsana jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri.